Di antara kabut pagi dan gemericik sungai Sukabumi, kita temukan dua jiwa, kelembutan budaya Sunda yang menenangkan dan kekuatan batin yang tersembunyi di balik senyum ramah. Hari ini, kita menelusuri bagaimana kesopanan berubah menjadi kekuatan psikologis yang kokoh, bahkan sejajar dengan ajaran stoikisme kuno. Menurut Get Hofstede, Indonesia memiliki skor individualism hanya 14 dari 100, menegaskan karakter kolektivistik yang menempatkan kelompok, keluarga, kerabat, komunitas di atas kepentingan individu. Di Sukabumi, nilai ini tercermin dalam tradisi gotong royong dan silaturahmi, di mana setiap keputusan penting lahir dari musyawarah bersama. Di sisi lain, skor power distance mencapai 78, menandakan hierarki sosial yang jelas, rasa hormat dan kesopanan menjadi fondasi interaksi. Namun juga menuntut penerimaan otoritas tanpa banyak ruang diskusi. Dalam teori regulasi emosi, masyarakat kolektivistik cenderung menekan ekspresi negatif untuk menjaga harmoni. Strategi ini efektif meredam konflik, tetapi dapat menghambat keterampilan asertivitas saat menghadapi ketidakadilan. Ritual dan mindfulness adat. Di desa adat Ciptagelar, ritual seren tahun bukan sekedar perayaan panen, melainkan forest bathing budaya. Setiap prosesi seremonial, dari persiapan sesajen hingga tarian padi, menciptakan meditasi kolektif sejajar dengan praktik mindfulness modern. Penelitian di hutan Jepang menunjukkan penurunan kadar kortisol hingga 15,8% dan peningkatan aktivitas saraf parasimpatik hingga 102% setelah hanya 15 menit mandi hutan. Di Ciptagelar, elemen alam, daun, air, suara angin, menjadi terapi batin, memperkuat resiliensi emosional, mengurangi kegelisahan, dan menumbuhkan optimisme kolektif. Someah. Istilah someah menggambarkan keramahan dan kesopanan Sunda, tutur lembut, gestur halus, empati tinggi. Dalam teori identitas sosial, karakter ini memperkuat kohesi kelompok dan rasa memiliki, meningkatkan belongingness di level komunitas. Namun, kontrol emosi berlebihan juga memicu konflik avoidance. Survei lokal di Sukabumi mengungkap, 57% responden kesulitan menyuarakan pendapat kritis di tempat kerja karena takut menyebabkan malu. Someah yang berlebihan dapat berubah menjadi kerentanan saat struktur sosial menuntut asertivitas. Dalam teori relative deprivation, individu membandingkan diri dengan kelompok lain, memicu frustrasi sosial. Di Sukabumi, UMKM lokal tergeser oleh pelaku usaha eksternal, terutama etnis Tionghoa, yang memanfaatkan jaringan relasi kuat atau guanxi untuk mendominasi pasar retail dan properti. Data lapangan mencatat 30% usaha dikelola lokal, sementara 70% berada di tangan eksternal. Ketimpangan ini menimbulkan rasa inferioritas kolektif, menurunkan self-efficacy, dan ambisi berwirausaha di kalangan generasi muda Sunda. Meskipun ini belum termasuk pengusaha online, karena sangat sedikit orang yang mendaftarkan usahanya. Bahkan mungkin orang tersebut tidak memiliki izin usaha. Studi kasus. Eksperimen mikro di Sukabumi mempertemukan dua kelompok. Satu dilatih menegosiasi dengan sopan tegas. Satu lagi tanpa pelatihan. Hasilnya kelompok terlatih mampu menaikkan tawaran honor, rata-rata 18%, dibanding 3% pada kontrol. Temuan ini membuktikan bahwa mengombinasikan emotional regulation khas Sunda dengan teknik asertif sederhana dapat meningkatkan outcome ekonomi hingga 6 kali lipat. Filosofi. Sejak zaman Athena dan Roma kuno, stoikisme mengajarkan 4 kebajikan inti: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri.
Menariknya, budaya Sunda juga merangkai nilai serupa dalam filosofi kager, bager, bener, singer, pinter. Kager selaras dengan temperance, mengajarkan moderasi pikiran dan tindakan. Bager setara dengan justice, menekankan kebaikan sosial dan keadilan bagi komunitas. Bener beririsan dengan wisdom, memandang kebenaran sebagai landasan hidup. Singer mencerminkan self-discipline, disiplin ritual, dan tata krama. Pinter menegaskan nilai refleksi filosofis serupa praktik muhasabah stoik. Someah dengan ketenangan batin mendekati ideal stoik equanimity di tengah gejolak dunia. Dengan demikian, Sunda lemah tapi kuat bukan hanya kearifan lokal, melainkan wujud universal kebajikan yang telah diakui sejak ribuan tahun silam. Berdasarkan konsep kolektif efikasi, komunitas memiliki kapabilitas bersama untuk mencapai tujuan. Berikut 3 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, integrasi pelatihan asertivitas sopan dalam kurikulum vokasi. Kedua, penyelenggaraan Festival Budaya Satu Hari Sunda untuk mempromosikan produk lokal. Ketiga, pembentukan skema microfinance berbasis komunitas memperkuat akses modal tanpa mengorbankan kontrol lokal. Langkah-langkah ini memadukan spiritualitas, kesopanan, dan ketegasan menjadi formula pemberdayaan otentik. Sunda mengajarkan kita, kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam suara keras, melainkan dalam kelembutan hati berakar. Sebelum kita tutup, mari ikuti jejak stoik dan budaya Sunda. Coba luangkan waktu 5 menit untuk muhasabah. Tanya pada diri, di mana gue sudah bersikap someah dengan bijak, di mana perlu menegakkan batas dengan berani. Disinilah letak potensi terbesar kita, someah tapi tegas. Kalau lo terinspirasi, bagikan video ini dan subscribe untuk penjelajahan berikutnya.